Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Gufron. Saya mahasiswa Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ekonomi Bisnis, Program Studi Manajemen, semester 1, mata kuliah PPKN, dosen Ibu Fitra Mulyanti M.M. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Gufron. Saya mahasiswa Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ekonomi Bisnis, Program Studi Manajemen, semester 1, NIM saya yaitu 2892050006. Mata kuliah PPKN, dosen pengampu Ibu Fitra Mulyanti MM. Tujuan saya ingin membuat video ini, saya ingin mengerjakan tugas ulangan akhir semester yaitu mata kuliah PPKN. Saya ingin menjelaskan tentang pengertian warga negara dan kewarganegaraan, prinsip-prinsip demokrasi. Yang pertama yaitu pengertian warga negara, yaitu penduduk sebuah negara atau bangsa yang berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai seorang warga negara dari negara itu. Warga negara dibedakan menjadi dua kategori, yakni warga negara pribumi, yaitu warga negara pribumi itu penduduk asli negeri Indonesia. Yang kedua, warga negara asing, yaitu penduduk yang berasal dari suku bangsa keturunan bukan asli Indonesia. Dan selanjutnya fungsi warga negara. Yang pertama yaitu menjunjung hukum dan pemerintahan yang sah dan berdaulat. Yang kedua, ikut serta dalam upaya pembelaan negara sesuai kapasitas dan bidang masing-masing. Yang ketiga, menghormati hak asasi manusia, yaitu HAM orang lain dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang keempat, yaitu tunduk kepada peraturan dan batasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Yang kelima, menjaga persatuan dan kesatuan negara. Yang keenam, mentaati dasar negara, hukum, dan pemerintahan tanpa kecuali. Yang ketujuh, turut serta dalam pembangunan untuk membangun bangsa. Pengertian kewarganegaraan yaitu adalah hal yang berhubungan dengan warga negara dan keanggotaan sebagai warga negara menurut pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Asas kewarganegaraan yang pertama yaitu asas lus sanguinis atau asas keturunan. Asas kewarganegaraan suatu negara yang ditetapkan menurut keturunan darah orang tuanya disebut asas ius sanguinus atau asas keturunan, artinya kewarganegaraan seorang anak mengikuti kewarganegaraan orang tuanya tanpa memperhatikan di mana anak itu lahir. Contohnya, seorang anak dilahirkan di negara Australia, sedangkan kewarganegaraan orang tuanya adalah Indonesia, maka anak tersebut berkewarganegaraan Indonesia meski lahir di Australia. Yang kedua yaitu asas Lusoli, bisa disebut asas kedaerahan. Asas kewarganegaraan berdasarkan tempat kelahiran disebut juga dengan istilah asas ius soli atau asas kedaerahan. Artinya kewarganegaraan seorang anak tergantung tempat ia dilahirkan dan memperhatikan kewarganegaraan kedua orang tuanya. Contohnya, seseorang anak dilahirkan di negara Australia sedangkan kewarganegaraan orang tuanya adalah Indonesia, maka anak tersebut berkewarganegaraan Australia meski orang tuanya Indonesia. Yang selanjutnya yaitu status kewarganegaraan penduduk. Adanya perbedaan dalam menentukan kewarganegaraan di beberapa negara, baik yang menerapkan asas ius sanguinus maupun asas ius soli, dapat menimbulkan dua kemungkinan status kewarganegaraan seorang penduduk di antaranya, yaitu yang pertama, apatride. Apatride, pengertian apatride adalah saat seorang penduduk sama sekali tidak mempunyai kewarganegaraan. Hal ini terjadi saat seorang dari keturunan negara berasas ius soli lahir di negara yang berasas ius sanguinis, maka orang tersebut tidak memiliki kewarganegaraan yang sama sekali. Yang kedua itu bipatriad.
Pengertian bipartite itu adalah saat seorang penduduk yang mempunyai dua macam kewarganegaraan sekaligus atau kewarganegaraan ganda. Hal ini terjadi saat seorang dari keturunan negara berasas ius sanguinis lahir di negara yang berasas ius soli, maka orang tersebut memiliki kewarganegaraan yang ganda. Dalam menentukan status kewarganegaraan seseorang, pemerintah suatu negara umumnya menggunakan dua stelsel, yaitu yang pertama stelsel aktif, yaitu ketika seorang harus melakukan tindakan hukum tertentu secara aktif untuk bisa menjadi warga negara. Yang kedua itu stelsel pasif, yaitu ketika seseorang dengan sendirinya dianggap menjadi warga negara tanpa melakukan suatu tindakan hukum tertentu, yaitu disebut naturalisasi istimewa. Terkait dengan stelsel aktif dan stelsel pasif, seorang warga negara dalam suatu negara memiliki dua hak, diantaranya yaitu hak opsi. Hak opsi itu yaitu hak untuk memilih suatu kewarganegaraan atau dalam stelsel aktif. Yang kedua hak repudiasi, yaitu hak untuk menolak suatu kewarganegaraan, bisa disebut stelsel pasif. Selanjutnya asas kewarganegaraan Indonesia. Tepatnya pada UU nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia yang menjelaskan bahwa Indonesia di dalam penentuan kewarganegaraan menganut asas-asas sebagai berikut. Yang pertama yaitu asas ius sanguinis, yang kedua asas ius soli secara terbatas, yang ketiga asas kewarganegaraan tunggal, yang keempat asas kewarganegaraan ganda terbatas. Selanjutnya prinsip dan nilai-nilai demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani dari kata demokratia yang berarti kekuasaan rakyat. Demokratia terdiri dari dua kata yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuatan atau kekuasaan. Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi dan budaya yang memungkinkan dalam terjadinya praktik kebebasan politik baik secara bebas dan secara pengertian. Demokrasi adalah berbentuk pemerintahan yang setiap warga negara memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang menentukan hidup mereka. Demokrasi juga dapat diartikan sebagai bentuk pemerintahan yang dipegang oleh rakyat atau rakyat yang mempunyai kedaulatan tertinggi. Dan selanjutnya yaitu pengertian demokrasi menurut para ahli. Menurut Abraham Lincoln, menurutnya pengertian demokrasi adalah sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Yang kedua yaitu Charles Costello. Menurut Charles Costello, pengertian demokrasi adalah sistem sosial dan politik pemerintahan diri dengan kekuasaan pemerintah yang dibatasi dengan hukum dan kebiasaan untuk melindungi hak-hak per orang warga negara. Selanjutnya C.F. Strong, yaitu demokrasi menurut definisi C.F. Strong adalah suatu sistem pemerintahan di mana mayoritas anggota dewan dari masyarakat ikut serta dalam politik atas dasar sistem perwakilan yang menjamin pemerintahan akhir mempertanggungjawabkan tindakan-tindakan pada mayoritas tersebut. Selanjutnya prinsip-prinsip demokrasi jika ditinjau dari pendapat Al-Mududi yang dikenal dengan Soko Guru Demokrasi. Menurut Al-Mududi, prinsip-prinsip demokrasi adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu kedaulatan rakyat, yang kedua pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang pemerintah, yang ketiga kekuasaan mayoritas, yang keempat hak minoritas, yang kelima jaminan hak asasi manusia, yang keenam pemilihan yang bebas, adil dan jujur, ketujuh persamaan di depan hukum, ke-8 proses hukum yang wajar, yang ke-9 pembatasan pemerintahan secara konstitusional, yang ke-9 pluralisme sosial, ekonomi, dan politik. Yang ke-10 nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama, dan mufakat. Prinsip-prinsip demokrasi secara umum. Selain prinsip demokrasi menurut pendapat para ahli, terdapat beberapa prinsip umum demokrasi antara lain sebagai berikut.
Yang pertama yaitu ketertiban warga negara mengenai pembuatan keputusan politik. Yang kedua, persamaan di antara warga negara. Yang ketiga, setiap warga negara memiliki kesamaan dan kesetaraan dalam praktik politik. Yang keempat, kebebasan diakui dan diterima oleh warga negara. Kelebihan dan kekurangan demokrasi yaitu kelebihan atau keuntungan demokrasi. Yang pertama, pemegang kekuasaan dipilih menurut suara dan keinginan rakyat. Yang kedua yaitu mencegah adanya monopoli kekuasaan. Yang ketiga yaitu kesetaraan hak membuat setiap masyarakat dapat ikut serta dalam sistem politik. Selanjutnya yaitu kekurangan atau kelemahan demokrasi. Yang pertama itu kepercayaan rakyat dapat dengan mudah digoyangkan melalui pengaruh-pengaruh misalnya media. Yang kedua, kesetaraan hak dianggap tidak wajar karena menurut para ahli, setiap orang memiliki pengetahuan politik yang tidak sama. Yang ketiga, yaitu konsentrasi pemerintah yang sedang menjabat akan memudar di saat dekatnya pemilihan umum berikutnya. Nilai-nilai demokrasi menjamin tegaknya keadilan, yaitu menekan adanya penggunaan kebebasan seminimal mungkin, adanya pergantian kepemimpinan dengan teratur. Yang kedua, menjamin tegaknya keadilan. Menyelesaikan perselisihan dengan damai secara melembaga. Yang kedua, menjamin terselenggaranya perubahan yang terjadi di masyarakat dengan damai atau tanpa ada gejolak. Selanjutnya yaitu mengakui dan menganggap wajar adanya perbedaan atau keanekaragaman. Sekian, saya Muhammad Rizky Gupron. Bila ada salah kata dan ucapan saya dalam menjelaskan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.